Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helin Putri Ade Agustin, NPM 212101084. Saya di sini akan membacakan seputar materi makalah yang telah kami rangkum, yaitu ada 8 makalah. Yang pertama, materi makalah yang pertama tentang pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Pada makalah ini dapat disimpulkan dalam hukum perdata internasional merupakan hukum perdata bagian dari hukum nasional untuk hubungan-hubungan internasional. Subjek hukum perdata internasional terdiri dari negara, organisasi internasional, palang merah internasional. Sumber hukum perdata internasional sendiri tentang undang-undang nasional dan kebiasaan nasional, traktat dan kebiasaan internasional, jurisprudensi internasional maupun nasional, doktrin internasional maupun nasional. Lalu dalam makalah kedua, titik peralihan sebagaimana penentuan persoalan HPI. Dapat disimpulkan berdasarkan pendekatan internasional, proses penyelesaian perkara HPI sebenarnya dimulai dengan evaluasi terhadap titik taut atau premier. Dan setelah melalui prosedur kualifikasi fakta, konsep titik taut kembali digunakan dalam arti sekunder dalam rangka menentukan hukum diberlakukan dalam perkara HPI yang bersangkutan. Titik pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan atau perkara itu dengan suatu tempat negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi atau perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Sedangkan titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Baik, untuk materi makalah ketiga, status persoalan dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili. Dapat disimpulkan bahwa status dan kewenangan adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Dalam menentukan status seseorang di dunia terbagi menjadi dua aliran. Aliran pertama menganut prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan, sedangkan aliran kedua menganut prinsip domisili atau prinsip teritorial. Menurut prinsip nasionalitas atau status personal orang ditentukan berdasarkan nasionalitas atau kewarganegaraan orang tersebut. Menurut prinsip domisili, status personal orang ditentukan berdasarkan prinsip hukum domisili seseorang. Selain itu, penentuan status kewarganegaraan terdapat dua teori yang sangat populer, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah asas daerah kelahiran, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan daripada tempat kelahirannya. Sedangkan asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Kemudian status WNI dapat diperoleh orang asing melalui cara yang bersifat alternatif, yaitu naturalisasi, perkawinan, dan pendaftaran adanya kelahiran. Lalu materi yang selanjutnya, materi kelompok keempat atau makalah keempat, kualifikasi hukum perdata internasional. Dapat disimpulkan penggolongan suatu peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi ke dalam sistem kaidah-kaidah hukum perdata internasional dan hukum materi nasional disebut kualifikasi. Martin van Berke atau classification, Wargrafesen atau Charterization. Kualifikasi adalah suatu proses berpikir logis untuk menempatkan konsepsi, asas serta kaidah-kaidah hukum tertentu ke dalam sistem hukum yang berlaku. Kualifikasi dalam hukum perdata internasional dapat menjadi penting karena berkaitan dengan adanya kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Lalu materi yang kelima, yaitu tentang penunjukan kembali Renvoi dalam hukum perdata internasional.
Kesimpulan dalam makalah ini yaitu dalam hukum perdata internasional, penunjukan kembali renvoi adalah konsep mengacu pada situasi di mana suatu pengadilan di negara tertentu merujuk pada hukum dari negara lain untuk menyelesaikan suatu kasus. Hukum perdata internasional merupakan hukum perdata bagian dari hukum nasional untuk hubungan internasional. Subjek hukum perdata internasional terdiri dari negara, organisasi internasional, palang merah internasional, sumber hukum perdata internasional sendiri, undang-undang nasional dan kebiasaan nasional, traktat dan kebiasaan internasional, jurisprudensi internasional maupun nasional, doktrin internasional maupun nasional. Penerapan konsep renvoi dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Beberapa negara mengakui dan menerapkan konsep ini, sementara negara lain menolaknya. Konsep renvoi memiliki implikasi yang penting dalam penyelesaian kasus yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi, karena dapat mempengaruhi bagaimana kasus tersebut diadili hukum yang diterapkan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsep renvoi penting dalam hukum perdata internasional. Baik, materi yang keenam yaitu tentang ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Dapat disimpulkan, konsep ketertiban umum atau public order atau public policy merupakan salah satu pembahasan dalam HPI yang sangat penting terkait dengan sejauh mana suatu negara dapat menerima suatu putusan hukum asing. Dapat dikatakan juga bahwa ketertiban umum ini merupakan filter untuk diterimanya suatu putusan hukum asing. Pengertian ketertiban umum, beberapa persoalan pokok HPI antara lain persoalan ketertiban dalam umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem atau kaidah hukum asing atau hak-hak kewajiban hukum asing. Artinya kedua persoalan itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam HPI, yaitu persoalan sejauh mana suatu pengadilan berkewajiban untuk memerhatikan, memenaati, dan mengakui keberlakuan hukum asing sebagai akibat dari adanya unsur asing dalam suatu perkara. Keadaan demikian bisa terjadi karena dalam kenyataan di antara penulis dan atau pakar HPI belum terdapat kata sepakat mengenai apa sebenarnya yang merupakan isi dan makna bulat dan lengkap dari lembaga ketertiban umum ini. Dengan menggunakan ketentuan penunjuk dapat ditemukan legaus bisa hukum intern, bisa juga hukum asing. Ini sesuai dengan jiwa internasional dan HPI. Apakah hukum asing itu dalam keadaan bagaimana harus diterapkan? Prinsipnya, kalau berlakuan hukum dapat menimbulkan pelanggaran atau bertentangan dengan sendi-sendi pokok hukum setempat, maka hukum asing tersebut dapat disampaikan atau dasar demi kepentingan umum dan ketertiban umum. Baik, materi selanjutnya materi yang ketujuh, makalah tentang penyelundupan hukum. Dapat disimpulkan, pembahasan mengenai hukum perdata internasional dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembahasannya. Di antaranya adalah definisi, sejarah. Pada hakikatnya, setiap negara yang berdaulat memiliki hukum atau aturan yang kokoh, mengikat pada seluruh perangkat yang ada di dalamnya, seperti pada negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hukum positif untuk mengatur warga negaranya. Dalam hal persoalan-persoalan keberadaan yang bersifat internasional akan menjadi sangat penting untuk dibahas apabila terdapat perbedaan sistem atau prinsip-prinsip yang dianut oleh tiap-tiap negara. Hal inilah yang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam ilmu hukum perdata internasional. Permasalahan yang sekarang banyak terjadi dalam hal hubungan keperdataan antara lain ialah masalah penyeludupan hukum, lembaga maupun individu maupun peran yang sangat dominan di mana masalah bersama di muka hukum sering diabaikan. Baik materi yang ke-8 atau materi yang terakhir, persoalan pendahuluan forens hukum perdata internasional, dapat disimpulkan dalam makalah ini yaitu persoalan pendahuluan lahir apabila putusan suatu persoalan hukum bergantung pada kesatuan sah atau tidaknya suatu hubungan atau persoalan hukum lain. Persoalan pendahuluan merupakan suatu persoalan atau permasalahan hukum dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putus akhir atau suatu perkara HPI yang dihadapi hakim ditetapkan. Persoalan pendahuluan preference timbul apabila putusan suatu persoalan hukum bergantung kepada ketentuan sah atau tidaknya suatu hubungan hukum persoalan hukum lain
for facts. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun salah materi yang saya sampaikan, salah pembacaan, saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.